Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya. Dimana lagi kalau bukan di Kang Asep Ridwan Channel. Semuanya baik-baik aja ya. Kita absen beberapa minggu ya, tidak mengupload video. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang sleeping hypnosis. Jadi sleeping hipnotis itu tidur, jadi sleeping itu juga tidur ya. Jadi sleeping hypnotis ini biasanya dipergunakan untuk terapi ya, atau memberikan sugesti pada anak. Sangat cocok sekali. Kok namanya sleeping hypnotis atau sleeping hypnotherapy? Kenapa? Karena begini, seperti kita ketahui sebelumnya bahwa untuk memberikan sugesti yang efektif, maka gelombang otak klien itu harus pada kondisi alfa. Jadi gelombang otak itu kan ada beta, alfa, theta, dan delta. Nah, kondisi alfa itu bisa kita bikin atau dikondisikan, atau ada momen-momen yang secara natural kita masuk ke kondisi itu. Contohnya ketika kita tidur. Ya, ketika seseorang atau kita tidur, itu kan gelombang otaknya pelan-pelan dia menuju alfa. Alfa terus. Nah, di saat kondisi alfa ini, maka itu sangat efektif untuk dikasih masukan berupa sugesti. Jadi untuk sleeping hypnosis itu mempergunakan atau memanfaatkan kondisi-kondisi natural seseorang untuk diberikan sugesti. Nah, sleeping hypnosis ini biasanya efektif untuk menghipnotis atau menterapi anak-anak ya. Kan anak-anak kalau kondisi normal gini, untuk kita bikin trans kondisi hipnosis kadang lebih susah gitu ya. Nah, tapi dengan kondisi ini Anda bisa praktekkan. Misalnya anak-anaknya yang susah bangun tidur, atau susah bangun pagi gitu ya, atau dibangun pagi-pagi susah, atau belajarnya ada malas, atau kecanduan main game. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah, sebelum melakukan itu semua, pastikan kita sudah punya skrip sugesti. Jangan ya, skripnya itu disusun dulu ya, dengan kaidah-kaidah. Kalau teman-teman semuanya nonton video saya sebelumnya, ada 5 pola bahasa itu dipergunakan ya. Personal, terus bahasanya harus dimengerti sama yang akan kita terapi, misalnya anak ya. Itu harus disusun dulu, jangan sampai nanti ketika mau mensugesti lupa lagi tadi itu apa ya. Jadi mulai sekarang apa ya gitu. Nah, jadi susun dulu skrip sugestinya. Yang kedua, dalam menyusun skrip sugesti, pastikan sugesti itu bisa dipahami atau dimengerti oleh objek atau klien kita, katakan anak kita yang akan disugesti. Ya, harus bisa mengerti, dipahami, jangan sampai bahasanya terlalu tinggi. Mulai sekarang Anda menjadi pribadi yang persisten, konsisten. Nah, sementara anaknya baru kelas 5 SD, ya ngeheng gitu ya. Jadi harus calon klien kita atau anak kita. Yang ketiga adalah timingnya, waktunya tepat. Artinya kondisi gelombang otaknya betul-betul di alfa. Nah, caranya bagaimana? Ketika anak kita itu tidur, dikalibrasi dulu. Misalnya digoyang-goyang gitu, dek. Ya. Kalau misalnya dia responnya
diem saja berarti kan udah tidur pules. Dalam kondisi tidur yang terlalu pules, sugesti cenderung tidak masuk. Terus bagaimana? Kalau saran saya sih lakukan saja, ya bacakan saja itunya sugestinya, ya hitung-hitung menghafal skrip. Yang kedua ya kita tidak tahu ketika misalnya sedang membacakan skrip sugesti itu ternyata gelombang otaknya masuk ke alfa. Jadi bacakan saja. Jadi kalibrasi dulu. Kalau misalnya yang tepat itu ketika dikalibrasi, dek bangun misalnya, dek dia memberikan respon tapi tidur lagi. Nah itu waktu yang tepat. Kalau misalnya dibangunin, dek dia langsung ke matanya, ada apa ma? Atau ada apa? Wah itu masih di beta gitu. Jadi jangan dulu. Itu biasanya rata-rata 15 sampai 30 menit setelah anak kita itu tidur. Jadi misalnya tidurnya dia jam berapa? Jam 8. Jam 8 seperempat atau setengah 9 kita kalibrasi baru masukkan. Ya. Nah, ingat sugestinya itu harus bisa dimengerti. Kalau misalnya dia ada panggilan sayang, misalnya adek, kakak, encik, undut, misalnya gitu kan, pergunakan bahasa-bahasa pribadi, bahasa-bahasa personal ya. Ya contohnya misalnya begini, setelah dikalibrasi, nah, kita sampaikan adek kan anak papa atau anak mama saya dipuji dulu, dipuji. Setelah itu dia mulai sekarang ya adik kan anak baik, anak pinter, anak hebat. Mulai sekarang setiap hari bangunnya pagi jam 5 udah bangun, sholat subuh. Setelah sholat subuh ya mandi, terus sugestikan misalnya setelah mandi, sarapan, persiapan untuk sekolah ya. Yang detail ya, jangan sampai kejadian sama teman. Pengalaman teman saya itu dia mensugesti seperti itu, dia sugestinya global, jadi tidak detail. Misalnya gini, dia mensugestinya mulai sekarang bangun pagi. Nah sementara patokan pagi ini bagi si anak itu nggak dimengerti secara tepat, sehingga jam 5 atau setengah 6 udah minta berangkat sekolah gitu. Ya. Nah, itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau misalnya ada, susun dulu skripnya dengan menggunakan kaidah 5 pola bahasa pikiran bawah sadar. Setelah itu kalibrasi. Setelah kalibrasi, ucapkan aja berulang-ulang. Berapa kali dilakukannya sampai terjadi perubahan pola kebiasaan. Gitu ya. Kalau misalnya biasanya sih 3 kali sudah bisa masuk kalau sudah terbiasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.